Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Selamat jumpa kembali di ibadah Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat. Saya mengucapkan salam sejahtera untuk saudara semua dimanapun saudara berada. Terlebih lagi untuk saudara-saudara yang baru pertama kali hadir bersama-sama kami di dalam ibadah pagi hari ini. Kiranya damai, sejahtera yang daripada Roh Kudus senantiasa melimpahi hati dan kehidupan saudara semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu beban persoalan yang kita hadapi saat ini. Dia tahu bahwa kita letih, lesu tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara rohani, secara jiwa dan batin. Kita mengalami keletihan dan kelesuan. Dan seringkali beban itu membuat kita kehilangan arah dan pengharapan. Tapi saudara, mari jangan kita kehilangan fokus. Kita harus tetap semangat di dalam Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah fokus di dalam kehidupan kita. Tuhan yang akan selalu memberikan pengharapan, memberikan solusi, dan jalan keluar bagi setiap masalah yang kita hadapi. Oleh karenanya, jangan pernah kecewa dengan apa yang kita miliki. Jangan pernah kecewa dengan apa yang kita hadapi. Tetaplah berharap kepada Tuhan, karena janji Tuhan dalam firman-Nya, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Mari saudara, kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk fokus kepada Tuhan. Kita mempersembahkan waktu kita yang terbaik untuk Tuhan selama ibadah ini berlangsung. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pendeta Renaldo Panggabean. Mari kita berdiam diri sejenak, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji, hormat, kemuliaan, dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Bapak, terima kasih. Kami tak henti-henti dan tak putus-putusnya mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan, berkat Tuhan, kasih setia Tuhan yang tiada pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami sampai dengan saat ini ya Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dari tidur kami sehat, kami kuat, tubuh kami lengkap, kami nggak kurang suatu apapun Tuhan. Semuanya karena kemurahan Tuhan saja. Terima kasih Bapak, kami mau sambut kehidupan kami hari ini, karena hari ini adalah hari yang Tuhan berikan dalam hidup kami, hari yang Tuhan jadikan. Kami mau bersorak-sorai, kami mau bersukacita di dalam Tuhan. Pimpin ya Roh Kudus dan sertai ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Dan semua pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya Tuhan, baik itu melalui pujian, penyembahan, terlebih lagi firman Tuhan, agar kami semua yang mengikuti ibadah ini Tuhan, boleh diberkati, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan Tuhan, karena kami tahu Tuhan, Kau adalah jawaban dari setiap doa dan persoalan yang kami hadapi. Terima kasih Bapak yang baik, untuk waktu yang baik, kesempatan yang baik, untuk jemaat Tuhan juga yang sudah berkumpul pada pagi hari ini melalui ibadah ini ya Tuhan. Tuhan yang sudah menyatukan kami. Terima kasih Bapak, kami mohon ampun segala dosa kesalahan kami Tuhan. Sejak pagi tadi kami bangun, kami sudah melakukan kesalahan yang mendukakan hati-Mu Tuhan, yang menyakiti sesama kami. Ampuni kami Tuhan, sucikan kami oleh darah-Mu ya Yesus, agar hidup kami berkenan kepada Tuhan. Kami layak menerima kebaikan Tuhan. Kami layak menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak yang baik. Ini doa kami, mengucapkan syukur kami Tuhan. Dan kami naikkan hanya kepadamu ya Bapak. Sekaligus kami akan masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan melalui ibadah ini. Dan kami menyerahkan ibadah ini kepadamu ya Bapa. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Shalom jemaat Tuhan, jemaat Gereja Rasul Indonesia Berkat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini harinya Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau menari bagi Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari, sambil memujiku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, Kaulah sukacitaku. Berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Kita angkat pujian ini, katakan, Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Raja Daud menari karena roh Allah di dalam hatiku sekarang. Ku kan bersuka dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari, sambil memujiku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari, sambil memujiku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, Kaulah sukacitaku. Kita akan kembali pujian ini dari awal. Katakan, Kau telah ubah ratapanku. Haleluya. Menjadi tarian. Amin. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian karena roh Allah. Haleluya. Ku kan menari seperti Raja Daud menari karena roh Allah di dalam hatiku sekarang. Ku kan bersuka dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari, sambil memuji Tuhan. Kaulah sukacitaku, Tuhan, dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari, sambil memujiku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan, Kaulah sukacitaku. Haleluya, kita sorak-sorak kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari, sambil memujiku menari. Kaulah sukacitaku, haleluya Tuhan. Dan ku kan menari, di hadapan Rajaku menari, sambil memujiku menari. Kaulah sukacitaku, haleluya. Sukacitaku, Tuhan, Kaulah sukacitaku, Tuhan, Kaulah sukacitaku. Berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat dimohon berdiri. Bersama kita akan membaca ayat firman Tuhan secara bertanggapan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman yang ditaburkan menjadi rema dalam kehidupan kita, berakar,
bertumbuh, berbuah, guna hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami buka hati untuk kebenaran firman Tuhan. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kembali pujian ini dari awal. Katakan, ku tak tahu, ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Lebih sungguh katakan, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapa. Haleluya, sesuai
Shalom saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar saudara? Semua dalam keadaan baik ya. Mari kita sekarang akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya saya minta saudara untuk menyiapkan firman Tuhan. Kita akan merenungkannya dari Yohanes 17 ayat 18 dan Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Saudara siapkan Alkitab saudara dan nanti kita akan baca bersama-sama. Dan sebelumnya mari kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Bapa dalam surga, kami sudah menyembah dan memuliakan nama-Mu, dan saat ini kami mau menyembah Tuhan dengan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Berkati ya Tuhan perenungan kami pada pagi hari ini. Roh Kudus kiranya yang menuntun kami, baik hamba yang akan menyampaikan firman Tuhan maupun setiap jemaat Tuhan yang mendengar, supaya mereka boleh mengerti dan mereka boleh menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus kami memohon, haleluya, amin. Mari saudara, kita baca Yohanes 17 ayat 18. Saudara baca di rumah masing-masing ya. 1, 2, 3. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ayat berikutnya dari Kisah Rasul 20 ayatnya yang ke-24. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Jemaat yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada renungan hari Minggu yang lalu yang dibawakan oleh Pendeta Yosua Jab, kita sudah mendapatkan pesan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang bermisi. Apa misi Allah? Kita tahu di dalam Alkitab, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dengan sebuah misi, yaitu agar semua makhluk menyembah Dia. Namun, manusia jatuh ke dalam dosa yang dimulai dengan pemberontakan dari bapak dan ibu moyang kita, Adam dan Hawa, yang tidak menuruti perintahnya. Kita bisa baca di Kejadian 2. Dan segera setelah manusia jatuh ke dalam dosa, Allah kembali menyatakan misinya, yaitu agar semua manusia yang sudah rusak dan berdosa sehingga tidak bisa lagi berhubungan dengan Allah yang kudus sebagaimana mereka sebelumnya di Taman Eden, kelak dapat kembali berelasi, berekonsiliasi dengan dirinya. Ia berfirman kepada iblis yang menggoda Adam dan Hawa. Allah katakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian 3 ayat 15. Saudaraku, Kejadian 3 ayat 15 adalah janji Allah yang pertama, yaitu kabar baik atau Injil yang diberikan setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yaitu memakan buah terlarang di Taman Eden. Dan saudara, firman Allah ini meskipun saat itu belum dipahami secara jelas oleh Adam dan Hawa, namun ini sudah menyiratkan rencana Allah, misi Allah untuk keselamatan manusia dari hukuman akibat kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. Dan sesungguhnya ini adalah Injil atau kabar baik yang pertama, yang dikenal dengan istilah Latinnya protoevangelion. Saudaraku, kata misi itu sendiri atau missio dalam bahasa Latin mempunyai arti mengirim, mengutus. Dan inilah yang dikerjakan Allah di sepanjang sejarah yang bisa kita saksikan di dalam Alkitab dan juga sepanjang sejarah umat Kristen, mulai dari gereja mula-mula, bapak apostolik, bapak-bapak gereja, reformasi, sampai saat ini. Tuhan yang adalah Allah yang maha kuasa
dengan kekuatannya dan otoritasnya yang luar biasa, tapi dia tidak menggunakan kekuatannya untuk memaksa manusia. Dia tidak memaksa kita untuk menyembah dia. Kita punya kebebasan. Dia juga tidak memaksa kita untuk taat. Tetapi cara Tuhan, cara kerja dan strategi dia adalah dengan mengutus, dengan misi, dengan mengirim, dengan cara yang bebas kepada manusia. Artinya manusia boleh memilih mau mentaati perintahnya, misinya, atau tidak. Dan kita lihat di dalam Alkitab, saudara-saudara, Allah yang misioner, Allah yang mengutus itu adalah Allah yang mengirim Abram dan Sarai untuk meninggalkan kenyamanan dan keamanan hidup mereka di Mesopotamia untuk pergi dan menjadi berkat bagi semua keluarga di seluruh bumi. Kejadian 12 ayat 1-3. Allah juga yang mengutus umat Israel untuk menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus yang dipakai Tuhan. Dan mereka menjadi peserta bersama-sama dalam misi Allah. Allah juga yang mengutus para nabi yang mengaruniakan visi seorang hamba yang akan mengumumkan, memberlakukan Injil damai sejahtera. Dialah Yesus. Kita bisa baca dalam Yesaya 52 ayat 7. Dan setelah genap waktunya, Galatia 4 ayat 4, Allah mengirim Yesus dari Nazaret yang diurapi oleh Roh Kudus. Yesus adalah sebagai Adam yang kedua yang dengan taat kepada Allah memperbaiki kisah tentang Adam. Dia mewujudkan visi Allah, membawa misi Allah melalui kehidupan, kematian, dan kebangkitannya. Allah juga mengirim Roh Kudus kepada para murid dan gereja, tubuh Kristus, kita ini, yang memberi kuasa kepada mereka semua untuk diutus bersama-sama dengan Yesus yang telah bangkit, melakukan misi Allah. Dia yang mengutus gereja untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa, menjadi saksi Kristus dan kerajaan Allah, dan menjadi alat utama dari misi Allah. Jadi Allah itu mengirim semua orang Kristen, diberi kuasa dan karunia oleh Roh Kudus. Untuk apa? Untuk mewujudkan dan memberlakukan cara yang sudah Yesus lakukan di dunia. Untuk kita lakukan. Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Sebagaimana Bapa telah mengutus aku, demikianlah aku mengutus kamu. Lalu dia berkata, terimalah Roh Kudus. Di dalam Yohanes 20 ayat 21-22. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mengirim atau mengutus adalah cara, sarana dari misi Tuhan. Ini adalah tugas, titipan, atau pesan, atau misi dari Tuhan yang sebenarnya cukup beresiko. Bayangkan Allah mempercayakan penyembuhan akan seluruh ciptaannya yang sudah rusak ini kepada manusia, kepada kita yang tidak sempurna dan lemah. Tetapi ketika Allah memberikan misinya, Allah berjanji bahwa Dia selalu turut bekerja di dalam misi yang dilakukan oleh umatnya yang sungguh-sungguh mau mengerjakannya. Supaya apa? Supaya kerajaan Allah itu bisa hadir kembali di muka bumi ini. Dan saat ini Allah sedang bekerja di dunia. Dia menginginkan saudara dan saya bergabung dengan Dia. Dan tugas inilah adalah misi kita. Allah ingin saudara memiliki pelayanan di tubuh Kristus, gereja. Tetapi Allah juga ingin saudara punya misi di dunia. Yang namanya pelayanan atau ministry yang saudara lakukan itu merupakan pelayanan kepada orang-orang percaya. Saudara bisa lihat di Kolose 1 ayat 25 dan Korintus 12 ayat 5. Dan misi adalah misi yang Tuhan kasih kepada saudara, merupakan pelayanan juga, tetapi kepada orang-orang yang belum percaya.
Jadi kalau pelayanan untuk orang percaya, misi adalah pelayanan untuk orang yang belum percaya. Memenuhi misi saudara di dunia adalah tujuan Allah bagi kehidupan saudara dan saya. Misi kehidupan saudara bersifat bersama-sama. Saudara dan saya dan semua tubuh Kristus di atas muka bumi ini. Maka menjadi seorang Kristen berarti kita diutus ke dunia sebagai wakil dari Yesus Kristus. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Yohanes 20 ayat 21. Yesus dengan jelas memahami kehidupan ataupun misi kehidupannya di dunia. Pada usia 12 tahun dia mengatakan bahwa kepada orang tuanya bahwa aku harus mengerjakan pekerjaan dari Bapakku. Lukas 2 ayat 49. Dan 21 tahun kemudian kurang lebih, sementara menjelang ajalnya di kayu salib, dia berkata, "Sudah selesai." Yohanes 19 ayat 30. Ini berarti misinya dari Allah Bapa di dunia ini sudah selesai. Misi yang ketika itu Yesus jalankan ketika dia berada di dunia ini. Misi Yesus sekarang menjadi misi kita karena kita merupakan tubuh Kristus. Apa yang dia lakukan dengan tubuh fisiknya harus kita lanjutkan sebagai tubuh rohani dari Yesus, yaitu gereja. Apa misi itu? Apa misi Allah yang menjadi misi kita? Misi Allah adalah menuntun orang-orang untuk datang kepada Allah. Rasul Paulus berkata, melalui Kristus Allah membuat kita berbaik kembali dengan Dia, lalu menugaskan kita supaya orang-orang lain dimungkinkan untuk berbaik juga dengan Allah. 2 Korintus 5 ayat 18. Allah ingin menebus manusia dari iblis dan mendamaikan mereka dengan dirinya supaya kita bisa memenuhi tujuan Allah yang menciptakan kita, yaitu manusia, semua makhluk memuliakan Dia, mengasihi Dia, menjadi anggota keluarganya, menjadi serupa dengan Dia, melayani Dia, dan juga memberitahu orang lain tentang Dia. Begitu juga dengan kita yang sudah menjadi miliknya. Allah akan dan mau memakai kita untuk menjangkau orang lain. Dia menyelamatkan kita dan selanjutnya Dia mengutus kita. Paulus mengatakan, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Di dalam 2 Korintus 5. Saudaraku, kita adalah pembawa berita tentang kasih dan tujuan Allah bagi dunia ini. Jadi misi hidup saudara itu penting. Memenuhi misi kehidupan saudara di dunia merupakan bagian penting dari hidup untuk memuliakan Allah. Alkitab memberi beberapa alasan mengapa misi saudara dan saya begitu penting. Yang pertama, misi saudara merupakan kelanjutan dari misi Yesus di dunia ini. Sebagai para pengikutnya, kita harus melanjutkan apa yang telah dimulai oleh Yesus. Yesus memanggil kita bukan hanya untuk datang kepada Dia, memuliakan Dia, tetapi juga untuk pergi bagi Dia. Misi itu begitu penting, sehingga Yesus mengulanginya sampai 5 kali. Saudara perhatikan, kelima kitab Injil mengatakan tentang misi, amanat agung yang sering kita baca dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Selalu diulang di dalam kitab Injil. Dan ini berarti dia sedang berkata, aku ini sungguh-sungguh, aku serius, aku ingin agar kau menerima dan menjalankan misi ini. Di dalam Great Commission atau amanat agung, Yesus berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Amanat ini diberikan kepada semua pengikut Yesus. Bukan hanya kepada pendeta seperti saya, Pak Yosua ataupun Pak Horas,
bukan kepada majelis penatua, bukan kepada misionaris, tetapi ini adalah misi saudara dan saya yang Tuhan Yesus berikan. Dan saudara, ini bukan sebuah pilihan. Kata-kata Yesus itu bukan dikatakan saran agung, bukan. Tetapi amanat atau perintah agung. Jika saudara merupakan anggota keluarga Allah, misi saudara merupakan sebuah kewajiban. Mengabaikan misi Allah berarti ketidaktaatan kepada Allah. Mungkin kita tidak sadar bahwa Allah menganggap kita bertanggung jawab atas orang-orang yang belum percaya yang hidup di sekitar kita. Alkitab mengatakan, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia, dan tidak berkata-kata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Yehezkiel 3 ayat 18. Saudaraku, mungkin bisa saja saudara adalah satu-satunya orang Kristen yang dikenal oleh beberapa orang, beberapa teman saudara. Dan misi saudara ialah memperkenalkan Yesus kepada mereka. Yang kedua, misi saudara dan saya adalah merupakan hak istimewa yang amazing, yang mengagumkan. Sekalipun misi itu merupakan tanggung jawab daripada poin yang pertama, tanggung jawab yang besar, tetapi sesungguhnya kita ini dipakai Allah untuk menjalankan misinya, dan ini merupakan sebuah kehormatan yang luar biasa dari Tuhan, bukan? Paulus berkata, Allah telah memberikan kehormatan kepada kami untuk mengajak semua orang menerima anugerahnya dan diperdamaikan dengan dia. 2 Korintus 5 ayat 18. Misi saudara meliputi dua hak istimewa besar. Pertama, saudara bisa bekerja sama dengan Allah. Yang kedua, kita mewakili dia. Kita menjadi rekan sekerja Allah di dalam membangun kerajaannya. Paulus menyebut kita sebagai teman-teman sekerja. Dia berkata di dalam 2 Korintus 6 ayat 1, kami ini bekerja bersama-sama dengan Allah. Jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, Yesus sudah menjamin keselamatan kita, memasukkan kita menjadi keluarganya, memberi kita rohnya yang kudus. Selanjutnya, dia juga menjadikan kita menjadi alatnya di dunia. Ini adalah hak istimewa yang luar biasa dari Tuhan. Jadi kami ini adalah utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Paulus katakan kepada jemaat di Korintus dalam 2 Korintus 5 ayat 20. Saudara-saudaraku, hal ketiga yang membuat misi kita menjadi penting adalah karena memberitahu orang lain bagaimana mereka bisa memiliki hidup yang kekal. Itu merupakan hal yang terbesar yang bisa saudara dan saya lakukan, kerjakan bagi mereka. Tidak ada pekerjaan pemberian yang lebih besar daripada memberitahu tentang hidup yang kekal. Saudaraku, kalau misalnya teman saudara ada yang menderita kanker atau penyakit kritis lainnya, dan saudara tahu ada obat yang merupakan yang obat yang mujarab yang dapat menyembuhkan, maka merupakan satu kejahatan kalau saudara tidak kasih tahu. Saudara menahan informasi yang bisa menyelamatkan nyawa dari teman saudara-saudara yang sakit itu. Adalah hal yang lebih buruk lagi jika kita merahasiakan jalan menuju pengampunan, damai sejahtera dan kehidupan yang kekal. Kita memiliki kabar yang terbesar di dunia ini dan kita harus menyebarkannya kabar itu. Dan itu merupakan kebaikan yang terbesar yang bisa saudara dan saya lakukan kepada semua orang. Alkitab mengatakan hanya melalui Yesus saja orang diselamatkan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Semua orang membutuhkan Yesus. Misi kita
akan mempengaruhi masa depan kekal orang lain. Dan itu lebih penting ketimbang pekerjaan, keberhasilan, atau tujuan apapun yang saudara raih selama kehidupan saudara di bumi. Hasil dari misi saudara dan saya akan berlangsung kekal selamanya. Sementara hasil dari pekerjaan saudara tidak kekal. Tidak ada sesuatu pun yang saudara kerjakan yang akan bernilai besar sebesar menolong orang memiliki hubungan yang kekal dengan Allah. Karena itulah, kita harus bersungguh-sungguh dengan misi kita. Yesus berkata di dalam Yohanes 9 ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan dunia Dia yang mengutus aku selama masih siang. Karena akan datang malam di mana tidak seorang pun yang dapat bekerja. Waktu berjalan terus detik demi detik menuju kepada satu saat di mana kita harus memulai misi dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku, jangan tunda besok, lusa, atau pada hari-hari berikutnya. Mulailah misi saudara untuk menjangkau orang-orang lain sekarang. Kita akan memiliki yang kekal atau yang tidak terbatas, dan itu akan kita rayakan bersama orang-orang yang telah kita bawa kepada Yesus di surga nanti. Tetapi saat ini kita hanya memiliki waktu yang sangat terbatas, yaitu hanya seumur hidup kita di dunia ini untuk menjangkau mereka. Maka manfaatkanlah waktu kita ini untuk melakukan misi yang Allah sudah berikan kepada kita. Saudaraku, ini tidak berarti bahwa saudara harus berhenti dari pekerjaan saudara untuk menjadi seorang penginjil yang full time, seorang utusan Injil atau misionaris. Allah ingin saudara membagikan kabar baik dimanapun saudara berada. Sebagai seorang pelajar, mahasiswa, sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang guru di sekolah, sebagai seorang wira swasta atau manajer profesional, atau apapun yang saudara kerjakan, sebaiknya saudara terus-menerus mencari orang-orang yang Allah tempatkan di sekitar saudara, dengan siapa saudara bisa membagi Injil. Bisa saja sewaktu antri menunggu anak saudara keluar dari sekolah bersama dengan ibu-ibu yang lain, saudara bisa membagikan kabar baik. Atau mungkin ketika saudara mengobrol santai dengan asisten rumah tangga di rumah saudara, saudara bisa bicara. Saudara bisa dengan cara yang pas memberitakan kabar baik. Orang-orang yang membantu kita di rumah itu kan adalah orang-orang yang baik, yang menolong kita setiap hari di rumah. Masakan saudara nggak mau kasih tahu kepada mereka tentang kabar baik bagi mereka? Yang terakhir saudaraku, misi saudara dan saya itu penting karena misi memberi makna bagi kehidupan pribadi saudara dan saya. Jika saudara gagal memenuhi misi pemberian Allah di dunia, saudara tentu sudah menyia-nyiakan kehidupan yang Allah berikan kepada saudara. Sekali lagi Paulus mengingatkan, dia berkata, hidupku sama sekali tidak berharga, kecuali jika memakainya untuk mengerjakan pekerjaan yang ditugaskan Tuhan Yesus kepadaku, yaitu pekerjaan untuk memberitakan kabar baik kepada orang lain tentang kebaikan dan kasih Allah yang ajaib. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Ada orang-orang di bumi ini yang hanya saudara yang Tuhan mau untuk menjangkau, karena mungkin mereka berada di tempat saudara tinggal. Karena untuk Dia, Allah menciptakan saudara. Walaupun mungkin hanya satu orang yang akan masuk ke surga karena saudara, tetapi kehidupan saudara tentu membuat perbedaan yang besar bagi kekekalan orang itu. Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dan juga kepada saudara dan saya di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 yang sangat kita kenal. Dia katakan begini, tetapi, ini sebelum Yesus naik ke surga ya, dia katakan kepada murid-muridnya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea,
dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Saudaraku, Yerusalem sebenarnya merujuk kepada rumah kita, daerah sekitar rumah kita, pembantu kita, tetangga kita, orang-orang yang bekerja di rumah kita. Mereka adalah orang-orang yang kepadanya harus kita bersaksi tentang kasih Allah. Yudea merujuk pada lingkungan yang lebih jauh dari rumah kita. Dia lebih jauh lagi dari Yerusalem. Itu bisa berarti teman-teman kita, teman sepermainan kita, sahabat kita, teman-teman di kantor, atau mungkin di perjalanan, dan lain-lain. Atau bisa juga kerabat-kerabat atau saudara-saudara kita ya, yang masih belum Kristen. Pasti ada saudara-saudara kita yang masih belum Kristen. Dan Samaria, saudara tahu kalau Samaria itu adalah daerah non-Yahudi. Orang Yahudi menganggap itu daerah kafir. Dan ini berarti bersaksi ke daerah-daerah yang belum terjangkau oleh Injil. Suku-suku yang terabaikan atau biasanya disebut dengan STA. Perlu ada utusan Injil, misionaris. Kita memang tidak harus menjadi utusan Injil, tetapi kita mendukung misi ini di dalam doa dan di dalam segala kemampuan kita untuk mendukung penjangkauan orang-orang yang tidak terjangkau, yang terabaikan. Kerinduan dari Allah Bapa Surgawi yang paling dalam ialah agar semua suku bangsa mengenal Dia, diselamatkan dari kebinasaan yang kekal. 1 Timotius 2 ayat 3-4, Rasul Paulus katakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Saudaraku, Allah Juru Selamat menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Walaupun kita bukan seorang utusan Injil, namun ada hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita berdoa untuk daerah-daerah orang-orang yang terabaikan. Di negara kita Indonesia masih banyak suku-suku yang terabaikan. Ada yang daerah potensial tetapi penginjilnya hanya tidak sampai dari 1%. Bahkan banyak daerah juga yang tidak ada penginjil sama sekali. Kita perlu dukung dan doakan. Saudara-saudaraku, suku-suku di Indonesia ada 750 dan suku yang terabaikan itu ada 164, dan suku sama sekali terabaikan artinya tidak ada saksi Kristus di situ ada 15. Maka kita harus berdoa di dalam doa kita setiap hari, di dalam doa syafaat kita jangan lupa untuk mendoakan misi, mendoakan suku-suku yang terabaikan. Pokok doa apa yang harus kita sampaikan kepada Tuhan? Mungkin kita berdoa untuk suku yang terabaikan. Yang pertama, agar Tuhan menyatakan dirinya kepada orang-orang suku yang terabaikan yang sedang mencari Tuhan. Yang manakah yang benar? Apakah Isa Al-Masih yang menurut mereka hanya seorang nabi, atau Allah mereka? Kita bisa mendoakan agar gereja yang berada di sekitar lokasi suku terabaikan dapat melihat suku-suku ini dan terbeban untuk mendukung para utusan Injil yang sedang melayani di sana melalui berdoa, melalui dana dan juga sumber daya. Kita juga bisa berdoa agar pekerjaan penterjemahan bahan-bahan pekabaran Injil, Alkitab bisa dibuat secepatnya sehingga bisa menjadi salah satu alat untuk menjangkau suku-suku yang terabaikan. Dan jangan lupa kita juga berdoa untuk para penginjil, utusan Injil yang sedang melayani masyarakat yang terabaikan. Kita doakan mereka supaya mereka dapat kesegaran dan pertumbuhan rohani, supaya kekudusan hidup mereka terus mereka jaga sebagai hamba Tuhan,
supaya mereka punya kesehatan fisik dan emosi, supaya mereka diberikan Tuhan kemampuan untuk berkomunikasi, bisa berhubungan dengan lingkungan. Kita mohon supaya Tuhan melindungi mereka, supaya mereka juga mempunyai keberanian namun dengan hikmat dan beriman. Dan kita juga bisa berdoa untuk kebutuhan dana, untuk semua keperluan penginjilan. Dan kita juga berdoa supaya buah rohani dari pelayanan mereka itu tinggal tetap, bahkan semakin bertambah. Yudea itu menggambarkan adalah orang-orang yang tidak terjangkau oleh Injil. Dan kalaupun kita tidak sebagai pengutus Injil, maka kita berdoa dan mendukung pekerjaan Tuhan di dalam penginjilan, utusan-utusan Injil. Yang terakhir dikatakan di dalam ayat itu, ujung bumi. Sampai ke ujung bumi seluruh dunia. Sampai ke ujung bumi berarti bahwa di mana saja, kapan saja, kita harus bersaksi tentang Yesus. Saudaraku, mari mulailah melihat ladang misi pribadi saudara dan berdoalah. Tuhan, siapakah yang telah Engkau tempatkan dalam kehidupan saya, agar kepadanya saya dapat bercerita tentang Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami untuk menyelaraskan misi kami di dunia ini dengan misi Tuhan, yaitu menjangkau orang-orang yang belum diselamatkan, supaya mereka juga boleh mengenal Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, sebagai jalan mereka untuk bisa kembali berelasi dengan Engkau, dan bersama-sama dengan kami memuliakan Tuhan. Tuhan, kami mau berkati untuk seluruh daerah, khususnya di Indonesia, suku-suku yang masih begitu banyak yang belum bisa dijangkau oleh Injil, ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyatakan diri-Mu di daerah-daerah itu. Engkau utus anak-anak Tuhan untuk mau Engkau beri kemampuan bagi mereka untuk memberitakan kabar baik bagi mereka. Juga kepada semua utusan Injil, pekabar Injil di segala tempat, khususnya di Indonesia. Tuhan pelihara mereka, jasmani maupun rohani. Tuhan tambahkan hikmat, skill, kemampuan mereka untuk bersosialisasi dengan lingkungan, menolong, tetapi juga untuk pada akhirnya memberikan kabar baik kepada suku-suku yang terabaikan. Dan Tuhan juga beri kekuatan, karena pasti mereka akan mengalami ancaman, mengalami penyerangan, bahkan penderitaan, bahkan mungkin ancaman kematian. Tuhanlah yang kuatkan iman mereka, Tuhan yang lindungi mereka. Terima kasih ya Bapak, kami juga mau menyerahkan gereja kami, Gereja Rasuli Indonesia, Jemaat Berkat, supaya gereja ini dalam arti orang-orang yang di dalamnya, para pendeta, majelis, seluruh jemaat dan pengurus mempunyai misi yang sama, supaya gereja ini menjadi gereja yang misioner, yang membawa banyak orang kepada Tuhan, yang boleh mengundang orang-orang lain untuk datang beribadah, atau mungkin mereka belum beribadah, mereka hanya menyaksikan saja. Tetapi ketika mereka melihat kami menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, mereka boleh menemukan, Roh Kudus boleh mengaruniakan iman. Oh, di sini ada Allah yang benar. Dia adalah Isa Al-Masih, Yesus Kristus Tuhan. Berkati gereja kami, Tuhan tolong kami dalam seluruh rencana dan program kami ke depan. Jangan biarkan kami menyimpang dari jalan Tuhan. Hamba juga mau berdoa kepada jemaat Tuhan, apapun pergumulan mereka ya Bapak. Mungkin mereka sakit, mereka masih bergumul dengan mencari pekerjaan, mereka masih bergumul dengan relasi yang kurang harmonis di antara keluarga. Mereka mungkin masih bergumul dengan kondisi finansial yang masih memprihatinkan. Tuhan, Engkau jamah mereka. Tuhan dengar doa mereka. Tuhan pulihkan mereka.
dari segala macam masalah mereka. Tapi biarlah semuanya itu boleh membawa kemuliaan bagi Tuhan. Semuanya itu boleh menjadi satu sarana akan misi Allah yang Tuhan mau kerjakan melalui hidup mereka. Terima kasih ya Bapak untuk firman Tuhan. Inilah doa syafaat kami ya Bapak. Roh Kudus pimpin kami terus untuk tetap berpegang kepada firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami masuk ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon berdiri. Bersama kita akan mengikrarkan pengakuan iman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, kini saatnya kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan. Bawalah korban syukurmu yang terbaik untuk Tuhan dengan segenap hatimu, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Firman Tuhan berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Selamat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. 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 Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tiba kita di akhir ibadah ini. Sebelum pengutusan dan berkat, saudara-saudaraku, saya mau mengingatkan lagi pada minggu yang lalu
saya ada memberikan pesan penting bagi saudara yang belum mendengarnya. Saudara bisa memutar ulang ibadah minggu lalu di YouTube, dan kalau saudara mau langsung ke pesan, maka saudara majukan kepada waktu atau menit yang ke 1 jam 32 menit. Nah, mulai dari situ sampai akhir, di situ saya memberikan pesan-pesan penting berkaitan dengan gereja kita. Silakan saudara putar ulang nanti kalau saudara belum pernah mendengarnya. Dan saudara-saudaraku, mari saudara saya undang bangkit berdiri di tempat saudara-saudara. Pergilah kembali ke tempatmu masing-masing dan ingat, apapun keadaanmu, profesimu, ya, pekerjaan yang kau berikan, engkau membawa misi Tuhan. Oleh karenanya jangan tunda-tunda lagi, ya. Lakukanlah misi Tuhan. Beritakanlah Injil, saudara-saudaraku, dimanapun saudara diberikan kesempatan Tuhan untuk memberitakan kabar baik, dan arahkan hatimu kepada Tuhan, tengadahkan tangan dan wajahmu, terima dan aminkan berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih, proteksi, perlindungan dan jamahan dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dan kuasa dari Roh Kudus yang akan memberikan engkau kemampuan untuk bersaksi akan Kristus, menyertai engkau dari sekarang ini sampai Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.